Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilal 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan masalah al-fatrah kemarin. Lidza fa ahlul fatrati bin nisbati lil arab fil Hijaz hum min ba'di Ismail alaihi salam ila zaman nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijelaskan kemarin ahlul fatrah itu ada dua macam. Mereka yang tidak diutus kepada mereka Rasul setelah Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad alaihi wasallam, dan mereka yang mendapati pada masa-masa kerasulan Rasul-Rasul yang ada namun tidak diutus kepada mereka, seperti Rasul Bani Israel tidak diutus kepada Arab. Lah, dengan dinisbatkan kepada orang Arab yang ada di Hijaz, mereka setelah Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ahlul fatrah. Walladhi yahummuna munaqashatuhu huna huwa qadiyatu ahlil fatrah wa hal yu'adzabuna amla. Yang jadi permasalahan sekarang yaitu apakah ahlul fatrah itu diazab atas kesalahan mereka atau tidak. Faqad qala Suyuti fi hawihi, Imam Suyuti mengatakan atbaqat a'immatuna min ahlil kalam wal usul ala anna man mata wa lam tablughu da'wah yamutu najian minal azab. Sepakat, sudah distempel, ditok oleh para a'immah, para ulama dari ahlul kalam wal usul, orang-orang ahli tauhid, para ulama ahli tauhid. Mereka menyatakan bahwa orang yang meninggal sedangkan belum sampai kepada mereka dakwah, mereka meninggal najian, dalam keadaan selamat minal azab, dari azab. Jadi, orang yang meninggal tidak sampai dakwah kepada mereka, ini berlaku sampai zaman sekarang, yang tidak sampai kepada mereka dakwah Islam dengan yang sebenarnya, maka termasuk orang yang najian minal azab, meninggal dalam keadaan selamat daripada azab. Wa dzalika li annahu la ta'dziba qabla al-bi'tsah. Ya, karena memang dalam Al-Quran sudah dijelaskan tidaklah seseorang itu diazab sebelum adanya utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal isbatat allati saquha minal Qur'anil karim qauluhu ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Termasuk daripada ketetapan-ketetapan yang dibawa oleh para ulama, yaitu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kita tidak akan mengazab, Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai mengutus kepada kaum tersebut rasul. Akhraja Ibnu Abi Hatim fi tafsiri fil ayat an Qatadah qala innallaha laisa bimu'adzibin ahadan hatta yasbiqa ilaihi minallahi ta'ala khabarun aw ta'tihi minallahi bayyinah. Di dalam tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari sahabat Qatadah,
Beliau berkata, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengazab seseorang sampai sudah ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau sudah dikirim bayinah. Ya, al-bayyinatu rasulun minallah. Ya, bayinah itu adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di dalam Al-Qur'an firman Allah yang lain, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Tidaklah Tuhanmu wahai Muhammad menghancurkan suatu penduduk sampai Allah mengutus di tengah-tengah mereka rasul yang membacakan, yang menyampaikan kepada mereka tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Andai kami menghancurkan mereka dengan azab sebelum kami mengutus kepada mereka rasul, maka mereka akan menyatakan, ya Allah, coba engkau utus kepada kami rasul sehingga kami mengikuti, mentaati ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dengan azab yang kau berikan. Jadi kalau Allah mengazab tanpa mengutus terlebih dahulu, ya akan dipertanyakan kan oleh mereka. Lah kan kita tidak dikasih tahu, kita tidak diingatkan. Nah, sehingga orang-orang yang di masa-masa sebelum bi'tsah yang tidak ada utusan kepada mereka, tidak ada dakwah kepada mereka, mereka selamat. Ya, termasuk selamat karena belum ada yang mengingatkan akan kesalahan kepada mereka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Kalau bukan karena musibah yang menimpa mereka atas apa yang mereka lakukan, ya, mereka akan mengatakan, ya Allah, coba engkau utus kepada kami rasul sehingga kami mengikuti, mentaati ayat-ayatmu dan kami menjadi orang beriman. Artinya kalau memang belum ada peringatan dan mereka melakukan kesalahan, itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Tapi Allah Maha Adil, hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Allah, azab tidak diturunkan azab sebelum adanya orang-orang yang mengingatkan akan kesalahan-kesalahan tersebut. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Tidaklah aku mengazab dari sebuah kaum, sebuah penduduk, kecuali dalam penduduk tersebut sudah ada orang-orang yang mengingatkan. Illa laha munzirun, sudah ada orang-orang yang mengingatkan. Dzikra wa ma kunna zalimin. Hal itu adalah sebagai peringatan bagi mereka, dan kami bukan termasuk orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini Al-Qur'an aku turunkan sebagai keberkahan untuk kalian, maka taati perintah Al-Qur'an. Perhatikan perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Perintahnya lakukan, larangannya tinggalkanlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Lah, diturunkan Al-Qur'an itu supaya mereka tidak mengatakan, antaqulu ay alla taqulu. Allah taqulu, mereka li alla taqulu, supaya mereka tidak mengatakan. Hanya saja diturunkan kitab kepada ta'ifatain al-yahud wan nasara, orang-orang Yahud dan Nasara min qablina wa ma kunna an dirasatihim laghafilin. Diturunkan Al-Qur'an kepada mereka supaya mereka tidak bisa membantah bahwa mereka akan mengatakan, lah kan kitab itu hanya diturunkan kepada Yahud dan Nasara,
dengan bahasa mereka, sehingga kita nggak paham akan bahasa itu. Turunkan Al-Quran kepada mereka, kepada kaum Arab, sehingga tidak bisa dibantahkan lagi. Lah, hadza waqad sahhat ahadits bi ta'dzib ashkhas min ahli fatrah. Zakaru bi asma'ihim mimman baddala wa ghayyara syara'i wa syara'a min ad-dhalal ma la yu'dzar. Ayat-ayat tersebut sudah menggambarkan bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum kecuali sudah ada yang diutus kepada mereka. Al-Quran sudah diturunkan, baru di situ nanti akan turun azab. Walaupun di tengah-tengah Nabi Muhammad tidak akan terjadi hal tersebut. Keberadaan Nabi Muhammad atau orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah menghindarkan daripada turunnya azab. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Namun ada riwayat hadis sahih tentang beberapa orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dari ahlul fatrah. Dan disebutkan oleh para ulama hadis, riwayat-riwayat hadis tersebut sampai nama-nama mereka, orang-orang yang merubah syariat, yang membuat syariat dari kesesatan yang tidak ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ruya dzikruhum 'anil rasul, yang diriwayatkan dari Rasul disebut nama mereka, yaitu Imri'il Qais. Ini penyair yang selalu mengungkapkan dalam syair-syairnya tentang hal-hal yang tidak layak untuk diungkapkan, seperti tubuhnya perempuan, seperti itu. Amirul Syu'ara disebutkan ahli syair ini, tapi biasanya dalam kitab nahwu menjadi rujukan. Ya, syair-syairnya Imri'il Qais ini jadi rujukan, karena memang nahwu itu diambil ilmunya dari Al-Quran atau sastra, dari bahasa-bahasa yang indah, ya, dari syair-syair itu diambil ilmu nahwu. Begitu juga Hatim At-Ta'i, Amr bin Luhai, dan Antarah. Nah, di antara mereka ini ada yang pencetus untuk menguburkan anak perempuannya. Ya, ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, pencetusnya di antara mereka. Nah, itu mereka yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang-orang yang akan mendapatkan azab. Wallahu a'lam. Amma ahlul fatrah fa innahum yuradu bihim al-umam al-kainah baina azminatir rasul alladzina lam yursal ilaihimul awal wala adraku tsani wa lam tablughum ay da'wati haqqin aslan kal a'rab alladzina lam yursal ilaihim Isa alaihi salam wa la lahiqun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul fatrah, maka yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang-orang yang ada di zaman para rasul tapi tidak diutus kepada mereka rasul. Rasul-rasul itu tidak diutus kepada mereka dan tidak nututi rasul setelahnya. Tidak sampai kepada mereka dakwah yang sebenarnya seperti orang-orang Arab yang mereka tidak diutus Nabi Isa kepada mereka dan tidak nututi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini ahlul fatrah. Wa min ahlil fatrah man ursila ilaihim nabiyyun walakin inda rasul syari'atu kulliyatan. Termasuk ahlul fatrah, orang yang diutus rasul kepada mereka, nabi kepada mereka, tapi syariatnya habis secara total. Ya, habis secara total, tidak ada satupun yang mengerti tentang syariat tersebut. Fa illam tandari syari'atuhu bil kulliyah, kalau tidak hilang total syariatnya, ya, seperti terjadinya tahrif, adanya perubahan-perubahan, ya, seperti yang terjadi pada al-Yahud wan Nasara. Falaisa ahluha ashabu fatrah, maka orang-orang yang ada di masa itu bukan termasuk fatrah, ahlul fatrah, seperti Yahud wan Nasara, orang-orang Yahud dan Nasara. Fa innahum laisu ahla fatrah, karena mereka bukan ahlul fatrah bisabab tahrifihim wa tabdilihim, karena mereka merubah, ya,
Masih ada syariat dari mereka yang masih benar, tapi kebanyakan dirubah. Amal Arab min dzurriyyati Ismail alaihissalam fa innahum kanu kharijina an da'wati Isa alaihissalam. Adapun Arab dari keturunan Ismail, mereka di luar area dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Wal khulasa an ahlul fatrah binasil Quran la yu'adzabun. Intinya ahlul fatrah dengan nas Al-Quran mereka tidak diazab. Li'anna da'wat lam tablughum, karena dakwah tidak sampai kepada mereka. Walakin ala ayyi hal, apapun keadaannya, fa inna fil maslakain as-sabiqain minal Qur'an wal ahadits nabawiyyah syarifah ma yughni an kulli dzalik. Intinya dari Al-Quran ataupun hadis itu metode-metode yang sudah dibahas itu sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa al-fatrah termasuk orang-orang yang selamat. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tanaggala fil aslabi tahirat wal arhami zakiyat. Famaftaraqat firqatan mundu Adam alaihi salam illa kana fi khairihima wa yakfina wa taqallubaka fi sajidin. Wa annahu da'watu abihi Ibrahim alladhi da'alahu Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum wal maksud bil ummah fil ayah min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak humul ladzina kanu 'alal millah hatta mab'atsin nabi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wallahu taala alam. Nah, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpindah dari tulang sulbi yang suci menuju rahim yang bersih. Nah, tidak tercabang dua cabang dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad dipilihkan dari yang terbaik di antara dua cabang tersebut. Cukup bagi kita ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemuliaan leluhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa taqallubaka fis sajidin, pikiranmu wahai Muhammad tentang as-sajidin, maksudnya leluhurmu dari orang-orang yang ahli sujud, maksudnya ahli Islam. Wa annahu, bahwasanya Nabi Muhammad juga dakwatu abihi Ibrahim, beliau adalah doa yang dipanjatkan oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, ya Allah utus pada mereka rasul dari mereka sendiri, dari orang Arab sendiri. Wal maksud bil ummah, yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran tentang ummah, min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dari keturunan kami ada sekelompok orang yang berpasrah diri padamu, memeluk agama Islam. Humul ladzina, mereka kanu alal millah, yang mereka masih berada dalam ajaran Nabi Ibrahim, hatta mab'atsin nabi, sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bihi, dan mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua hal ini, perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqallubaka fis sajidin, kemudian menjadi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu menggambarkan bahwa leluhur Nabi adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia. Kalaupun tidak termasuk dari yang termulia, itu paling tidak mereka adalah ahlul fatrah. Sehingga orang-orang yang menuduh orang tua Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan azab, masuk neraka, ini jauh daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jauh daripada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran. Apalagi sudah dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari turunan mukhtar, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadratin